Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Mari berdiri bersama, let's sing together. Bertepuk tangan bersama. Hey. Bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama tangannya, here we go. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama-sama tangannya, here we go. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody. So kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Are you ready? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati, dilimpahi, atas sebenar anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, giving shower Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami. Persiapkan hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian.
Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share link di teman-teman kalian ya, supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahannya melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Oke, yang terakhir, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di Komsel kalian masing-masing via online ataupun offline. Jadi, jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam Komsel online ataupun offline. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, senang sekali dapat berjumpa lagi di EOC Online Teen Service. Welcome bagi yang pertama kali tuning in atau yang sudah sering mengikuti program gereja. Welcome juga bagi yang Kristen dan non-Kristen sekalipun. We're so glad you can join us today. Nah, hari ini adalah hari yang spesial. Mungkin sebagian dari kalian sudah bisa menebak. Jadi aku ingin mengucapkan Happy Valentine's Day to you all. Dan ini berlaku untuk setiap orang. Karena hari ini kita semua adalah Valentine's-nya Tuhan Yesus. And trust me, ini adalah hubungan yang terbaik, yang terindah, yang kita sebagai manusia bisa milikin. Di mana dalam hubungan lain, kita seringkali mengalami kekecewaan, kegagalan, atau patah hati. Tapi kalau kasih Tuhan itu selalu sempurna, selalu tepat waktu, tiada batas, dan He loves you unconditionally. Jadi izinkan Tuhan menjadi Valentine's kita hari ini dan seterusnya. Speaking of Valentine's, kita di bulan Februari sedang berada di dalam Relationship Series, di mana kita membahas banyak hal berkaitan tentang relationship atau berpacaran. Dan hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik, yang aku yakin mungkin Anda pernah memikirkannya, atau mempertimbangkannya, atau sedang bergumul dengannya. Topik hari ini adalah pacaran beda agama. Ada yang pernah mungkin bertanya gitu? Karena aku pun dulu ya sempat bertanya, boleh nggak sih pacaran beda agama ini? Nah, sayang sekali, seringkali Alkitab ini bukan semacam Google Answer yang bisa memberi jawaban dalam bentuk iya atau tidak. Tapi melalui Alkitab kita bisa mendapatkan bimbingan dan pelajaran yang mengarahkan kita ke suatu kesimpulan. Sebelum kita mulai, aku ingin mengklarifikasi bahwa aku ini bukan relationship expert. Tetapi aku ingin membagikan beberapa pengalamanku pribadi dan juga hal-hal yang ditemukan dalam Alkitab untuk menjawab hal tersebut. Jadi, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, ada beberapa hal penting yang kita harus pahamin. Karena ini akan menjadi fondasi dasar yang penting, yang kuat dalam suatu hubungan yang sehat. Yang pertama adalah, sebenarnya tujuan pacaran itu apa sih? Apakah biar ada teman malam minggu, biar kita punya teman curhat, atau biar kita tidak merasa kesepian atau bosan? No. Sesuai pembahasan minggu lalu, tujuan pacaran adalah untuk pernikahan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tujuan pacaran adalah untuk pernikahan. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu end goal-nya adalah pernikahan, yang kita harus cari itu sebenarnya calon istri dan calon suami, bukan sekedar pacar aja. Dalam kata lain, kita harus sebijak-bijaknya bisa mencari pasangan yang berkualitas, yang serasi, sevisi dan sehati dengan kita, karena tujuan pacaran adalah untuk pernikahan jangka panjang, bukan sekedar hubungan yang bersifat sementara. Yang kedua yang kita perlu ketahui adalah hubungan dengan pacar itu bukanlah satu-satunya hubungan yang kita miliki dalam hidup ini. Kita juga mempunyai hubungan dengan teman, dengan keluarga, dan dengan Tuhan sekalipun. Semua ini adalah hubungan yang penting, yang berarti dalam hidup kita, yang sangat berperan dalam pemilihan pasangan hidup buat diri kita. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan hari ini, dua hal yang kita harus mengetahui, yaitu tujuan pacaran adalah untuk pernikahan. Jadi kita sedang mencari calon istri dan suami, bukan sekedar pacar. Dan yang kedua, kita mempunyai hubungan dengan keluarga dan Tuhan yang berperan penting dalam hidup kita. So with those two things in mind, mari kita buka dan baca 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedukaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?
Nah, ini adalah ayat yang menyinggung tentang berpacaran atau berpasangan dengan orang tidak percaya. Jadi melalui ayat ini, Paulus ngajarin hubungan yang menjauhkan kita dari Tuhan itu sebaiknya jangan. Kenapa Paulus menyampaikan ini? Karena konteks di balik cerita ini adalah banyak orang Korintus yang makin jauh dari Tuhan. Mereka makin menjauh karena prinsip-prinsipnya mulai tercampur dari ajaran Kristus yang Paulus ajarkan, tercampur dengan prinsip-prinsip orang lain yang tidak percaya. Mereka tidak menghargai Tuhan yang udah mati bagi mereka, not loving God anymore, bahkan menjauh dari Tuhan. Jadi Paulus nggak kepingin ini terjadi kepada kita. Jadi dia menyarankan jangan masuk dalam hubungan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Loh, tapi kan di AOC kita diajarkan Church for Sinner, kita harus berkumpul dengan orang berdosa, di mana kita harus menjangkau jiwa. Yes, itu benar. Tapi tujuannya adalah kita bisa menjadi terang dunia bagi mereka, menjadi perpanjangan Tuhan bagi mereka. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, kalau kita yang mulai terseret, terpengaruh dengan lifestyle atau prinsip yang tidak benar, kita malah menjauh dari Tuhan. Dan itu Paulus menganjurkan jangan. Karena Tuhan adalah Bapa yang peduli dan jagain anak-anaknya, supaya kita dapat terus jalan dalam jalan yang benar untuk fulfill God's plan in their life. Nah, tapi ada beberapa argumen yang muncul untuk menantang pandangan ini. Yang pertama dan paling umum mungkin Anda pernah dengar itu, but people can change. Jadi argumen pertama adalah manusia bisa berubah. Siapa tahu mereka bertobat. Nah, aku pun dulu berpikir demikian. Mungkin Anda juga berpikir, seandainya kita bisa dapat jodoh dan sekalian memenangkan jiwa buat Tuhan, itu kan keren sekali. It's a win-win solution. This is the good old flirt to convert method. Dan it doesn't really work. Jadi orang yang berpikir demikian, mereka berusaha mendapatkan pasangan yang terbaik, berkualitas tinggi, sesuai prinsip kehidupannya. Tapi mereka mencarinya di tempat yang salah. Mungkin karena mereka ingin menjadi sosok atau orang yang dapat mengubah kehidupan orang lain. Nah, untuk menanggapin pemikiran demikian, aku ingin mengutip suatu kalimat bijak dari temanku Melvin. Dia bilang gini, kamu nggak akan bisa dapat Ferrari atau Lambo kalau kamu mencarinya di showroom Toyota. Yang terdengar lucu, tapi ya benar sekali. Kita berharap untuk dapat pasangan yang terbaik berkualitas tinggi, tapi kita mencarinya di tempat yang salah, itu hampir mustahil. Jadi dalam argumen pertama, kalau kita masuk dalam hubungan dengan harapan manusia itu bisa berubah, itu sebenarnya mengambil resiko yang cukup tinggi. Karena sekali lagi, tujuan pacaran adalah untuk pernikahan, jadi ini suatu hal yang serius, yang penting kita harus bisa menilai dan mempertimbangkan dengan baik. Jadi dalam hubungan kita harus ada semacam risk assessment, di mana kita melihat dan menilai calon pasangan kita. Kalau dia orang yang berbeda agama dan dia tidak terbuka untuk berkenal dengan Tuhan, aku rasa it's not worth the risk. Itu hanya sekedar gambling yang beresiko tinggi. Nah, sebenarnya risk assessment ini tidak hanya berlaku bagi orang yang berbeda agama, tapi bagi orang yang bergereja atau Kristen sekalipun. Karena just because you go to church doesn't make you a Christian. Sama dengan just because you go to KFC doesn't make you a Kentucky Fried Chicken. Jadi harus ada penilaian yang lebih dalam, harus ada pertimbangan mengenai visi hidup, misi hidup, tujuan hidup. Itu semua harus sebisa mungkin dalam arah yang sama, sehingga kalian bisa saling mensupport satu sama lain dalam pertumbuhan rohani. Nah, sedikit tips dari aku nih. Kalau mau mengetahui beberapa serius pasangan Anda tentang kehidupan rohaninya, ajaklah ngobrol tentang Tuhan atau baca Alkitab. Nah, dulu one of my pick up lines atau kata-kata gombal yang aku pakai itu, hey girl, tulang rusukku hilang satu gara-gara kamu. Nah, kalau dia nggak mengerti joke itu, berarti dia ini belum baca Alkitab, jadi aku sudah nggak interest. Ya nggak kayak gitu juga, tapi beneran, kita harus ada pembahasan tentang Tuhan atau Alkitab untuk melihat interest levelnya, kira-kira nyambung nggak, kira-kira bisa bertumbuh bersama nggak dalam Kristus. Jadi mungkin hal-hal yang kita bisa tanyakan adalah, hey, what's your favorite Bible verse and why? Atau what's your favorite worship song? Nah, ini bukan semacam interview, tapi ini tujuannya adalah untuk memicu dan melihat kira-kira bisa nggak menjadi pasangan yang serasi yang dapat support pertumbuhan rohani. Kalau dari awal-awal sudah sepertinya tidak ada interest dalam Tuhan, menurutku itu risknya terlalu besar, karena ujung-ujungnya akan menjadi konflik dalam hubungan. Oke, sekarang kita ke argumen kedua yang dapat muncul, yaitu pasanganku loh, nggak apa-apa, bolehin aku beda agama. Oke, that's great. Dari sisinya dia nggak apa-apa, tapi kita kan sebagai orang yang menerima akal budi dari Tuhan harus punya kebijakan yang lebih untuk mengambil keputusan terbaik demi masa depan kita. Nah, tadi sebelum kita mulai pembahasan ini, kan aku sempat menyinggung kalau di mana kita ini harus mempunyai hubungan lain selain hubungan dengan pasangan, yaitu kita punya hubungan dengan keluarga, dengan Tuhan. Kalau kalian tahu
berpacaran dengan beda agama ini akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga atau dengan orang tua, mungkin lebih bijak untuk mundur teratur sebelum perang dunia terjadi. Karena ya apa opini dari keluarga itu penting sekali. Mungkin awalnya kita bisa memberontak sejenak, tapi jangka panjangnya itu pasti tidak enak. Karena hubungan yang tidak ada persetujuan dari orang tua itu pasti terasa tidak komplit. Dan juga yang lebih penting lagi, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan sesuai anjuran Paulus. So a healthy relationship consists of 3 sides. Hubungan yang sehat terdiri dari 3 pihak. Ada satu pihaknya laki-laki, satu pihaknya perempuan, dan di tengah-tengah dan di atas itu ada pihak ketiga, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bentuknya seperti segitiga. Nah, jadi dalam bentuk segitiga ini, semakin kita dua-dua menuju ke Tuhan, semakin kita mendekatin Tuhan, secara otomatis kita juga mendekatin satu sama lain. Nah, khawatirnya kalau dengan berpasangan yang beda agama, malah sebaliknya terjadi karena kita mempunyai prioritas yang beda, bentuknya sudah bukan segitiga lagi. Mungkin satu merasa mereka kepingin mengejar Tuhan, dekat sama Tuhan, tapi karena itu akhirnya merasa lebih terjauh dari pasangannya. Jadi ujung-ujungnya itu bakal nggak enak dan mengakibatkan konflik. Mungkin kalian ingin bergereja, berkomsel, melayani Tuhan, atau secara keuangan mau support kebutuhan gereja, tapi kalau pasangan Anda tidak mengerti atau tidak bisa mendukung, itu akan menjadi konflik. Jadi awalnya mungkin terlihat nggak apa-apa bisa, tapi efek jangka panjangnya itu bisa menumpuk dan menjadi hal yang tidak baik. Aku sempat mikir, mungkin ada jalan keluar begini. Apa bisa ya saling menghargai kepercayaan sama masing-masing? Jadi mungkin bebas si pihak A, pihak cowok tetap bisa melanjutkan beragama yang berbeda, pihak B juga bisa beribadah sendiri. Nah, tapi nanti anaknya gimana? Akan ikut kepercayaannya siapa? Ini kan hal-hal yang sensitif yang dapat menjadi konflik di masa depan. Jadi sekali lagi, karena tujuan pacaran adalah untuk pernikahan, kita harus sebijak-bijaknya melakukan risk assessment sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik buat hidup kita. Poin ketiga, terlanjur cinta. Wah, udah terlanjur cinta. Gimana nih? Udah bucin. Nah, bagi yang nggak tahu, bucin itu adalah singkatan dari budak cinta. Dulu tak kira itu sebenarnya buta cinta, tapi ya sebenarnya mirip-mirip aja, dimana artinya itu tergila-gila dengan cinta sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas sampai mengkompromikan atau mengorbankan nilai-nilai yang benar demi cinta. Oke, so first of all, what is love? Kita harus bisa membedakan antara emosi versus true love. Nah, Alkitab itu mengajarkan kita banyak hal tentang cinta karena sebenarnya Alkitab itu adalah surat cinta dari Tuhan kepada manusia. Di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini konteksnya adalah Yesus itu lagi menjelaskan perintah bagi manusia, di mana 10 hukum Taurat itu disingkat dan dirangkum menjadi 2, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ingat, ada bagian terakhir itu, seperti dirimu sendiri. Jadi step pertama kita harus bisa love ourselves, mengasihi kita diri sendiri. Nah, kalau kita menjadi bucin atau budak cinta, are we really loving ourselves? Kalau kita cuma sekedar